Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya pagi hari ini bahwa kebaikan daripada Tuhan senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita untuk kita tuju kepada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku.
Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau terbaik di dalam hidup kami. Kau kekuatan, Kau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, kami bawa setia, hati kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami temukan pribadi-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sembah nama-Mu, kami muliakan. Selain Kau Yesus, tiada yang lain. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu, hanya Kau yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kami. Kau beri kekuatan, Kau beri pengharapan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita bangun dalam kondisi yang baik dan kita memiliki semangat yang luar biasa, bergairah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam serial doa pagi secara online gereja kita GKI Pondok Daud. Kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita membaca satu firman Tuhan dari kitab 1 Samuel yang menceritakan tentang bagaimana seorang Daud yang pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Saul memiliki iri hati yang luar biasa kepada Daud karena Daud adalah salah satu bawahannya Saul, tetapi Daud lebih berprestasi, lebih memiliki karya-karya yang luar biasa yang tentu itu Tuhan yang menjadikannya. Tetapi Saul sebagai pemimpin, raja atas bangsa Israel, cemburu kepada Daud, sehingga timbullah kebencian. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh daripada Saul. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kesempatan di mana Daud ini luput daripada kejaran Saul. Tetapi ada beberapa kesempatan juga Daud ini memiliki kesempatan untuk sebenarnya membalas atau membunuh daripada Saul. Ada beberapa kesempatan. Kita tahu setidaknya dalam Alkitab dicatat bahwa yang pertama di dalam goa, yang kedua adalah ketika tentara Israel dan Saul tidur, ya. Kemudian diambil tombaknya, ya. Tombak itu berada di dekat kepalanya Saul pada posisi tidur. Tetapi sekali lagi Daud tidak memberikan kesempatan untuk membunuh Raja Saul pada kesempatan itu. Kenapa saudara? Kenapa? Firman Tuhan katakan, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang Daud yang memiliki ketundukan atas otoritas di dalam kehidupannya. Daud memegang teguh yang namanya tunduk pada otoritas. Daud memegang teguh yang namanya harus menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sehingga sekalipun ada kesempatan untuk membalas dendam, untuk membalas apa yang diperlakukan orang lain kepada kita, dalam hal ini adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, tetapi Daud mencoba untuk tetap bertahan, untuk tidak membalas, untuk tidak menjamah. Firman Tuhan katakan, orang yang diurapi Tuhan. Ini pelajaran yang begitu berharga bagi setiap kita di pagi hari ini, supaya kita juga tunduk atas otoritas yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Otoritas ini berbicara mengenai urapan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kita, atas orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita. Konteks urapan ini memang berbicara tentang urapan daripada Tuhan, spiritual, orang-orang yang diurapi Tuhan dalam hal berpelayanan kepada Tuhan. Dalam konteks sekarang, kehidupan sekarang adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan setiap kita, untuk memimpin setiap kita. Itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa Daud juga ngerti Saul ini diurapi Tuhan, tetapi ada kalanya pengurapan daripada Tuhan itu, roh daripada Tuhan itu juga undur daripada Saul. Tetapi ternyata Daud tidak melihat itu. Daud melihat Tuhan sudah percaya kepada Saul. Meskipun terjadi kadangkala ada mundur roh Tuhan daripada orang itu. Apa yang bisa kita ambil pagi hari ini saudara? Bahwa seringkali hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan mungkin
mungkin ada satu masa pasti akan mengecewakan hidup kita. Akan mungkin terjadi gesekan dalam hidup kita. Kita merasa, loh kok hamba Tuhan seperti itu, loh kok seorang pelayan Tuhan seperti itu. Kita belajar daripada Daud. Ketika kita dipercaya, kita punya pemimpin atas kita, di atas kita, ada otoritas yang Tuhan berikan atas pemimpin itu, ya kita harus menghormati dengan sebaik mungkin. Ada saatnya Daud untuk membalas orang itu yang sudah jahat kepada kita. Tapi Daud tahu dia orang yang diurapi, sehingga saya tidak ada hak. Saya nggak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya menjamah orang yang diurapi Tuhan, saya kena dosa, saya kena tulah, saya kena sesuatu yang buruk, karena dia orang yang diurapi Tuhan. Dan mari hari ini, pagi hari ini, kita belajar satu hal. Ayo saudara-saudara, kita tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan atas hidup kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, kita mari tunduk atas otoritas yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Kita menghormati Bapak Gembala Sidang kita menghormati setiap kadep-kadep kita menghormati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sediakan di dalam berpelayanan kita hormati dengan luar biasa. Bahkan kalau semisal ada problem yang muncul, tetap harus menghormati, tetap harus tunduk pada otoritas yang ada. Kenapa saudara? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Urusan dia mau bagaimana kepada kita, itu urusannya Tuhan. Pembalasan itu urusannya Tuhan. Kita yang penting tunduk pada otoritas, kita yang penting tetap setia melayani Tuhan, tidak pandang bulu, tetap jalan terus, layanan terus, jalan terus, senangkan Tuhan terus, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas kehidupan kita. Dan lihatlah, Daud memiliki predikat yang keren di mata Tuhan. Daud memiliki predikat yang luar biasa. Dia mengerti isi hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, Mazmur berkata, dia mengerti detak jantung Tuhan. Itu karena kedekatan yang intim bersama dengan Tuhan. Salah satu yang dikerjakan Daud adalah tunduk pada otoritas. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama untuk tunduk kepada pemimpin kita, tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita kerjakan bagian kita, Tuhan tidak akan kekurangan untuk memberkati kita. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan kita. Dan yakin dan percayalah bahwa ketika kita tunduk pada otoritas, kita akan melihat ada pelayanan yang senantiasa bergairah terus, menyala-nyala terus. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, yang itu menanti setiap kita. Ini tidak hanya berlaku pada pelayan-pelayan Tuhan, tetapi bagi jemaat-jemaat Tuhan semuanya juga. Engkau juga memiliki Bapak Gembala, menjadi otoritas atas setiap kita. Mari bersama-sama kita tunduk, mari bersama-sama kita menghormati, mari bersama-sama kita lakukan apa yang menjadi perintah atas beliau, atas hidup kita. Karena saya ingin percaya semua juga dengan lantaran Bapak Gembala untuk memberikan tugas atas setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh belajar atas Daud yang tunduk atas otoritas. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa tunduk atas otoritas. Kami ingin percaya ada anugerah-Mu yang begitu besar ketika kami boleh tunduk dalam otoritas. Kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Berkati usaha pekerjaannya, berkati yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus, haleluya. Amin.